Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in wa ala muhammadin amma ba'du. Di pagi ini menjelang siang, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ruangan DKP ini. Ya, selawat dan salam kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibana ya Nabiyana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya yang insya Allah semua yang ada di sini tetap selalu di dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Selamat pagi menjelang siang. Pagi ya, sehat ya. Oke, kita di absen dulu nih, ya, di absen. Kira-kira ada yang nggak berangkat? Ada ya? Ada. Oke, sebelum di absen ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak ada 12 nih. Di sini ada 14 orang. Berarti yang tidak hadir siapa? Widya ya, sama Zaman ya. Oke, nah ada salah satu kita yang harus dipimpin doa. Kira-kira siapa nih? Kameranya tidak dia Boleh. tidak ada Pak. Boleh ya? So, mangga, pimpin doa dulu. Kameranya ini dia tidak muncul. Siap, Struk. Sebelum memulai kelas, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, itu doa itu memang harus penting untuk kita agar kita itu bisa selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kemudian absen itu Denny ada? Hadir, Pak. Diva? Hadir. Gunawan? Hadir. Isma? Hadir. Zaman sakit ya? Iya, Pak. Mita? Hadir. Ada? Oke. Reja? Hadir. Andika? Hadir. Wijaya? Hadir. Muhammad? Rehan ya. Kemudian Reva, Hadir. Rifki, Hadir. dan Santi. Hadir. Widianya izin ya. Oke, berarti ada 12 orang nih. Baik. Nah, jadi kita hari ini membahas sebuah teks anekdot. Intinya untuk menganalisis. Ya. Tujuannya untuk Pak, untuk supaya kita bisa menganalisis sebuah teks. Banyak sekali teks-teks itu yang ada di Google ya. Banyak sekali teks-teks itu ada di Kameranya YouTube. Pak, kamera. Sehingga pada Tak saat kelihatan itu ini. kita mengenai Halo. analisis teks anekdot itu adalah untuk mengetahui strukturnya dan kebahasaannya. Kamera, Ya, kamera. kita harus kuat. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah IKM ataupun KD. Ya. Nah, jadi KD itu ya ada dua yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Itu dipecah lagi menjadi 3 bagian supaya kalian itu bagaimana caranya agar kalian bisa menganalisis struktur teks. Ya, yang pertama adalah memahami pola penyajian. Kemudian juga menentukan struktur teks anekdot. Ya, kemudian menganalisis kebahasaan. Tampilannya ini ke mode tampilannya lagi Pak. Nah, Jadi kalau kemudian yang KD selanjutnya tentang keterampilan nih, ada menciptakan kembali teks anekdot. Ya. Nah, teks anekdot itu kalian buat ada 2 langkah, menyusun dulu kemudian mempresentasikan. Ya, itu. Jadi KD IPK ataupun indikator pencapaian kalian yang harus kalian lakukan. Kemudian juga tujuannya apa? Ya, tujuannya itu adalah ketika kita menggunakan pembelajaran ini, kita menggunakan pembelajaran saintifik nih, menggunakan model descriptive learning juga. Apa artinya? Kalian menanya, kalian mengumpulkan data, kalian menganalisis atau berpikir kritis, kemudian berkolaborasi, kemudian pembuktian, itu nanti kita menggunakan model itu. Bapak hanya sebagai fasilitator nih, nanti kalian yang aktif. Coba gali identifikasi masalah sebanyak mungkin mengenai
teks ini. Paham ya? Nah, kemudian juga yang diharapkan apa? Supaya kalian memahami pola penyajian. Artinya bentuk teksnya itu bagaimana. Kemudian kalian harus bisa menentukan struktur teks anekdot. Kemudian juga kalian harus bisa menganalisis kebahasaan dan kalian juga harus bisa menyusun dan mempresentasikan. Jadi kelima tujuan ini yang kalian lakukan nanti di pelajaran ini. Paham ya? Oke. Nah, nanti kita berbentuk kelompok nih. Ya, kelompoknya ini kan ada 12 orang, berarti kita dibagi 3 aja. Satu kelompoknya 4 orang. Ya, ini diawalin ya. Nah, oke, kalau kayak gitu, nah, ayo kita belajar teks anekdot. Siap gak? Siap. Siap. Siap ya. Oke. Apa itu teks anekdot? Apa coba? Dini? Anekdot ialah cerita singkat atau cerita pendek yang menarik karena lucu dan mengesankan. Satu lagi Pak, teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita singkat atau cerita pendek yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Oke, bagus ya. Tapi kita tahan dulu nih. Kita lihat dulu. Kalian amati dulu mengenai apa itu teks ya. Nah, coba kalian amati contoh anekdot. Amati ya. Nah, ini ada teks pertama yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Bentuknya kayak gini ya. Ada kan? Nah, itu ada tokohnya, ada siapa? Tono, kemudian Udin, ya. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian ada teks yang kedua nih. Maling sandal. Biasanya kalian maling sandal kan nih? Nggak pernah ya? Barangkali di masjid biasanya laki-laki kalau berangkat masjid sholat Jumat, ya pulang-pulang sandalnya bagus. Jangan, nggak boleh itu ya. Nah, itu teks duanya seperti ini. Ada perbandingan ya? Iya Pak, ada perbedaan. Nah, ini slide yang pertama. Ini slide keduanya begini. Ya, sama ya. Nah, slide ketiganya. Ya. Nah, jadi kembali lagi nih. Apa yang kalian pikirkan mengenai teks anekdot? Coba. Apa yang kalian pikirkan mengenai teks anekdot? Tadi kata Denny, Teks anekdot ialah cerita singkat atau cerita pendek yang menarik karena lucu dan mengesankan. lucu dan mengesankan, bagus. Bener gak? Menurut kamu apa? Banyak Pak. Bener ya? Iya. Ada lagi? Satu lagi Pak, Apa lagi? teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita pendek atau cerita singkat yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Humor plus kritik. Biasanya kita mengkritik orang. Betul ya? Nah, oke, di sini ada video nih. Nah, kalian ada contoh lagi. Bapak berikan contoh video supaya kalian lebih paham lagi. Coba lihat. Nah, ini contohnya si Joko kalau nggak salah. Ya, tidur bisa menghasilkan uang. Nah, si Joko, si Jono ini. Ya. Pernah kalian tidur di balkon? Enggak ya? Paling di kasur ya? Kasur. John, aku ngapain kamu tidur? Ya nih, kita tahu dapat duit katanya. Ya kok gitu? Nah, wakil rakyat aja kerjanya tidur. Tadi bisa ngalir. Soalnya udah diwakilin semua wakil rakyat. Oh gitu ya John. Ayo kita tidur ya. Ini ya. Oke John, namanya juga wakil. Pasti mewakili. Benar gak? Iya. Nah, kira-kira di video ini ya. Menurut kalian bagaimana? Lucu dan Menyindir nggak? Iya Pak. Politik pejabat. Hah? mengkritik pejabat. Mengkritik menjabat. Oke.
baiklah kita baca teks anekdot yang tadi ya. Iya, Mas. Ya. Oke. Siap gak? Siap. Mantap. Nah, nih teks yang satu nih yang tadi. Iya. Ya, coba baca. Ini kira-kira jangan ngulang. Baca di sana. Bisa, Pak. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang membincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya. Udin, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, lo apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin, Bukan kursinya bagus berbentuk emas ya. Bukan. Tapi apa? Kalau berdiri jabatannya hilang. Nah, itu ya. Kemudian juga teks maling sandal nih, kira-kira nih. Siapa nih? Den. Oh, Baca Den. pada suatu pagi, Arya sedang asik makan soto di warung makan kesukaannya. Setelah kenyang, Arya bergegas untuk segera pulang. Di tengah perjalanan pulang, Arya mengalami kecelakaan terserempet oleh sepeda motor yang ugal-ugalan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sandal Arya terputus. Ya. Dengan terpaksa Arya berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Terus Karena rumahnya jauh, ia memutuskan untuk pergi ke toko terdekat untuk membeli sandal. Tapi apa daya, uangnya tidak mencukupi. Karena uangnya tidak mencukupi, Arya mempunyai niat untuk mencuri sandal di masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari toko tersebut. Arya hendak mengambil sandal terbaik yang ada di masjid itu. oke, lanjut. Siapa nih? Mita. Sambil duduk di teras masjid, ia memperhatikan setiap orang yang akan masuk ke masjid. Jadi ketika targetnya sibuk beribadah, ia segera mengambil sandal tersebut. Ternyata aksinya berjalan dengan lancar. Arya berhasil mendapatkan sandal berwarna hitam yang merupakan sandal terbagus di masjid tersebut. Tidak diduga, sang pemilik sandal menyadari bahwa Arya telah mencuri sandalnya. Pemilik sandal langsung teriak dan mengejar Arya. Apa sekali Arya. Perutnya yang buncit membuat ia tidak bisa berlari kencang. Arya pun dibawa ke kantor polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Arya divonis dengan pasal pencurian dan kasusnya akan disidangkan 1 minggu lagi. Sial sekali bagi Arya. Hal sepele ini membuatnya harus terseret ke meja hijau. Oke, ada lagi nih. Yang ketiga, slide ketiga. Coba, Mas. Coba, Mas. Hari persidangan telah tiba. Arya duduk di kursi tersangka dengan wajah terdunduk. Hakim, baiklah, Arya umur 24 tahun, telah terbukti mencuri sendal seharga Rp30.000. Dengan ini Anda dihukum selama 5 tahun penjara. Arya, loh Pak, ini tidak adil. Mengapa hukuman saya jauh lebih berat dibandingkan dengan para koruptor? Kemudian hakim memberikan penjelasan kepada Arya bahwa ia mencuri sendal sehingga merugikan seseorang Rp30.000. Sedangkan para koruptor mencuri uang 2 miliar sehingga merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, kalau dihitung koruptor hanya merugikan Rp10 saja setiap orang. Jadi kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Arya lebih besar daripada tindakan yang dilakukan oleh para koruptor. Nah itu kayak gini, orang koruptor sama orang yang maling sendal ataupun maling ayam itu lebih lama maling ayam ya daripada maling duit itu. Nah, jadi menurut kalian nih, anekdot itu apa? Cerita yang mengkritik. Oke, ada lagi mengkritik. Cerita yang lucu juga. Cerita yang lucu. Humor. Kamu lucu. Humor apa? Humor. Apalagi? Orang yang terkenal ya. Yang terkenal. Betul ya? Iya. Hah? Sama itu Pak, mempunyai sifat mengkritik. Oke. Nah, semuanya benar. Tapi kita itu harus menyimpulkan apa sih pengertian anekdot. Jadi kalian kan pernah dengar tuh orang yang sukses aja diomongin. Kita ngumpul di warung kopi segala macam ngomongin orang yang sukses, ya kan? Itu orang sukses tuh
ngepet gimana? Nah, kira-kira itu bagaimana itu? Nah, makanya kita akan mengidentifikasi masalah nih. Ya. Anekdot berarti bisa disimpulkan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ya kan? Jadi anekdot itu mengangkat cerita tentang tokoh masyarakat atau orang penting, orang yang sukses gitu. Nah, kemudian yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri anekdot itu. Ciri-ciri teks anekdot. Ya. Yang pertama itu mampu menghibur dan membuat tertawa. Ya, iya betul. Ada lagi nggak? Lagi. Yang kedua itu mempunyai sifat menggelitik. Yang ketiga mempunyai sifat menyindir. Yang keempat bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima mempunyai tujuan tertentu. Yang keenam kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh menceritakan tentang karakter hewan dan manusia secara sering terhubung secara umum dan realistis, Pak. Nah, jawabannya banyak nih, diborong semua. Ada lagi nggak? Bener nggak? Benar semua. Bener semua? Iya. Sebutin coba. Menggelitik, menyindir. Apa lagi? Bisa jadi mengenai orang penting, Betul. Ada lagi? memiliki tujuan tertentu, Memiliki tujuan tertentu. diangkat secara Diangkat secara kisah nyata. kisah nyata. Boleh. Ada lagi? Coba kita identifikasi masalahnya. Jadi ciri-ciri itu anekdot mampu menghibur dan membuat orang tertawa. Betul ya? Tadi ya. Kemudian memiliki sifat menggelitik. Bukan menggelitik. Bukan digelitik-gelitik, bukan. Tapi membuat orang tertawa, ngakak. Kalau di apa ya? Di YouTube ataupun apa namanya apa? Stand up comedy ya. Stand up comedy. Memiliki sifat menyindir. Beda nggak menyindir sama membuli? Beda. Ini menyindir. Kalau membuli berarti orangnya ada. Kalau menyindir orangnya nggak ada. Oke. Bisa jadi mengenai orang penting. Memiliki tujuan tertentu. Jadi tujuan anekdot apa? Menyindir. Apa lagi? Berkritik. Apa lagi? Menghibur. Ada lagi? Ayo. Membuat tertawa. Oke, coba lihat kita ya. Kita simpulkan lagi. Tujuannya teks anekdot berarti membangkitkan orang tertawa. Apa orang tertawa itu? Berarti pembaca, ya. Pembaca. Kemudian sebagai sarana hiburan. Stand up comedy hiburan nggak? Hiburan kan? Kemudian apa? Sebagai sarana untuk mengkritik. Tapi mengkritiknya tidak terlalu ini ya. Artinya tuh membuat motivasi bangunan seperti itu. Ya. Setelah tujuan apa? Strukturnya. Setiap teks anekdot itu pasti ada struktur. Kira-kira strukturnya apa lah? Abstraksi, ya. Orientasi, ya. Deskripsi. Dan komunikasi. krisis atau komplikasi. Tahu komplikasi? Tahu. Permasalahan yang puncak, bukan orang yang mempunyai penyakit komplikasi. Tapi puncaknya ya. Kemudian apa? Reaksi apa? Reaksi, benar Pak. Reaksi adalah sikap mencela dan menertawakan. Reaksi itu berarti Tanggapan dari atau tanggapan ya, respon. respon. Kemudian terakhir apa? Oda. Oke, kita simpulkan lagi. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Ya, kita ambil 5. Pertama abstraksi. Jadi pendahuluan dulu tuh latar belakangnya bagaimana. Kemudian orientasi, ya cerita yang mengarah pada terjadi suatu krisis, ya konflik atau peristiwa utama. Kemudian krisis komplikasi, ya yang tadi berarti inti peristiwa suatu anekdot. Kemudian juga reaksi berarti tanggapan ya, respon. Kemudian koda, penutup atau kesimpulan pada akhirnya cerita. Kemudian setelah orang yang membuat anekdot ya itu ada kebahasaannya.
Jadi kaidah kebahasaan itu ya bagaimana caranya orang itu menulis teks anekdot supaya orang itu tertawa, pembaca tertawa. Kebahasanya ada, apa kebahasanya? Saya jelasin semua ya, Pak. Jangan diborong jangan dong, semua. karena kita bukan. Iya. Ada kerja material. Iya, kerja material. Kerja mental. Mental. Apa lagi? Konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi apa? Kata sambung. Apalagi? Kalimat imperatif. Imperatif. Kemudian Kalimat seru. tanda seru. Ada tanda serunya. Ya. Nah, kita simpulkan nih. Bagus semua nih. Pak, ada lagi, Pak. Ada lagi apa? Konjungsi temporal. Temporal. Sama Oke. ini, Pak, kalimat pertanyaan retoris. Nah, ya, terus berarti tidak memerlukan jawaban. Nah, ini nih, lihat. Nah, kita simpulkan. Jadi unsur kebahasaan teks anekdot itu bisa dikatakan menggunakan waktu lampau. Ya. Kemudian Pertanyaan retoris. menggunakan pertanyaan retoris. Nggak ada jawaban. Tidak membutuhkan. Jadi tidak memerlukan jawaban. Gitu ya. Misalnya gini. Lapar ya kan, ayo mau makan apa gitu kan. Kemudian Pak garing. Nah, sudah tahu garing, otomatis harus minum. Nggak perlu menjawab kamu aus kan, nggak gitu. Kamu garing. Iya, nih mau manis atau mau pahit kan gitu. Nah, itu kata sambung permainan waktu. Kata kerja ya menggunakan kalimat perintah tadi ya, betul ya. Kemudian kalimat seru atau menggunakan kalimat sindiran, ungkapan maupun pengadaian. Ya. Bisa dipahami nih? Nah, jadi tadi ada teks anekdot ya yang apa namanya? Yang berbentuk tadi kan teksnya ada satu, ada dua ya. Nah, berarti kita harus tahu gimana caranya agar orang itu membuat teksnya, apakah berbentuk apa berbentuk apa. Kira-kira pola penyajiannya bagaimana sih? Pola penyajian itu yang pertama naratif, Pak. Pola penyajian naratif itu pola penyajian tidak langsung. Tidak langsung. Berarti naratif itu apa? Dialog. Dialog. Iya. Dialog. Berarti ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, betul? Iya. Nah, gitu ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa pola penyajian teks anekdot itu ternyata ada dua. Ada yang naratif, ada yang percakapan. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau secara langsung, percakapan berarti ada seseorang, lawan, dialog. Kamu kalau saya ngomong harus ada orang. Kalau nggak ada orang berarti bentuk paragraf yang menjelaskan atau menguraikan peristiwa ataupun kejadian dalam anekdot berdasarkan urutan waktu, itu narasi. Ya. Kemudian kalau percakapan berarti ada teks seperti drama ya, betul ya? Betul, Pak. Ada apa tuh? Ada tanda titik 2 Ya. sama tanda petik. Oke, Itu betul ya? agar memulai percakapan, Pak. Sama nggak? Yang lain? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Yang lama. Setuju, Pak. Oke. Kalimat itu ya. Jadi pola penyajian teks anekdot dalam bentuk percakapan seperti pada teks drama, sedangkan salah satu cirinya adalah menggunakan kalimat langsung. Bisa diingat kembali kan? Materi sudah dibagikan kan di link, baik itu di grup WA maupun di Google Drive, yang linknya sudah ada. Nah, kemudian mari kita analisis contoh teks anekdot tadi nih, Iya, Pak. yang maling sandal sama dosen yang duduk ya. Oke, pejabat ya. Siap gak nih? Siap. Let's go. Nah, ini mengasih pola penyajiannya nih. Ternyata, ya, Den, baca Den. Yang judul teks anekdot itu dosen yang juga menjadi pejabat. Pola percakapannya ada kalimat langsung, yaitu sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Nah, berarti bentuk pola penyajiannya percakapan apa naratif? Percakapan. Kalau maling sandal, naratif. Apa maksudnya? Jelaskan. Tuh. Nah, tuh.
pola penyajiannya dalam bentuk paragraf yang menjelaskan atau menguraikan peristiwa. Nah, berarti pola penyajiannya dalam bentuk paragraf menjelaskan atau menguraikan peristiwa. Jelas ya? Jadi orang tuh kalau membuat teks anekdot ada yang berbentuk percakapan, ada yang berbentuk narasi. Bebas itu. Terserah orang yang buat. Yang penting mah tujuannya untuk menghibur. Kemudian menganalisis struktur teks. Nah, ternyata di kantin sebuah universitas Udin dan Tono itu masuknya ke abstraksi. Kalau Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik itu. Kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Orientasi. Krisis, berarti apa tuh? Komplikasi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian Puncak ya? puncak. Berarti begitu saja diperhatikan Son. Udin tahu sebabnya? Nggak tahu. Barangkali dia capek, lemes. Iya kan? Lemes kakinya ngeleper. Belum makan. Itu krisis ya. Ngeleper tuh gini. Gemeteran. Ya. Kemudian apa? Reaksinya apa? Wah, bukan itu sebabnya. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, berarti apa? Oh, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Bahaya ya? Bahaya. Nah, jadi menganalisis kebahasaan teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat itu, unsur kebahasanya kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu itu tidak ditemukan ya, berarti kurang lengkap. Kemudian kalau kalimat rekursinya ada nih, oh iya, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Konjungsinya tidak ada, belum ditemukan, ya tidak ditemukan maksudnya. Kemudian kata kerja aksinya mengajar selalu duduk ya, mengajar selalu duduk. Kemudian kalimat perintahnya tidak ditemukan, menggunakan kalimat serunya tidak ditemukan. Nah, coba kalian pengolahan data nih, data processing. Ya, jadi setelah kalian paham, coba kalian analisis teks anekdot berikut ini. Nanti teks anekdotnya beda. Ya, tadi mengancon, bisa dipahami nggak? Bisa diingat kembali ya, ya kan? Nah, kalau kalian menganalisis teks anekdot yang Bapak berikan, ada LKPD-nya. Nih, apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Tadi ada dibuat 3 kelompok ya. Nah ini nih, tuh, ya, nanti kalian tulis namanya. Ini 2. Nah yang di belakang, nanti 3 ya. Oke, stop, ditemukan dulu. Kamu geser. Saya putar, nggak apa-apa. Stop. Putar-putar dikit. Putar-putar dikit. Nah, praktekkan lagi. Coba lihat. Di sini ada nih. Nih, ya. Contoh kita berarti namanya judulnya Soeharto anak siapa? Kamu anak siapa? Ada papa. Soeharto anak siapa? Nah, Anak mamanya. Soeharto itu berarti kita ambil presiden ya? Iya. Presiden Soeharto. Nah, sebelum di LKPD juga ada. Bapak udah disalin di LKPD-nya juga ya. Nah, coba Mas, namanya siapa? Oh, Bapak nggak pernah lihat kamu nggak pernah masuk? Oh enggak, ya pantesan aja. Dibaca. Soeharto anak siapa? Ya, judulnya ya. Ali Tutut, putri dari mantan Presiden Soeharto, melewati salah satu jalan tol di Jakarta. Penjaga tol Rp3.000. Pada waktu tersebut kebetulan Tutut tidak memiliki uang ribuan, sehingga ia mengeluarkan uang pecahan Rp50.000 dan langsung mendodorkannya ke petugas tol. Penjaga tol, ini Bu, kembaliannya Rp47.000. Bu Tutut, sudah simpan saja, itu rezeki tambahan buat keluarga Anda. Penjaga tol merasa sangat senang karena menerima uang lebih Rp47.000. Ya. Dan langsung mengungkapkan rasa terima kasih
kepada Tutut. Kemudian, oke. Nah, slide yang kedua, coba dibaca dong. Setelah beberapa waktu, Tommy yang juga merupakan anak dari Pak Soeharto datang melewati jalan tol tersebut. Lagi-lagi, Tommy tidak memiliki uang ribuan sebesar 300 untuk membayar tol. 3.000. 3.000 untuk membayar tol. Akhirnya, Tommy mengeluarkan uang 20.000 ke petugas tol. Penjaga tol, ini Pak kembaliannya jadi 17.000. Tommy, sudah simpan saja, hitung-hitung buat tambahan sekolah anak Anda. Petugas tol tersebut langsung memasukkan kembali itu ke saku bajunya dan berterima kasih banyak ke Tommy. Tommy. Nah, ada lagi, masih lanjut itu. Coba. Setelah beberapa jam, kini giliran Pak Soeharto datang dengan mobilnya lewat jalan tol. Soeharto yang kebetulan mempunyai uang ribuan kecil mengeluarkan uang Rp5.000 dan langsung disodorkan ke penjaga tol. Soeharto menunggu uang kembaliannya itu. Namun setelah menunggu 5 menit, Pak Soeharto bertanya kepada penjaga tol. Soeharto, loh, mana uang kembalian saya? Penjaga tol, ah Bapak, masa kembalian uang Rp2.000 saja minta dibalikin? Tadi sebelumnya Bu Tutut dan Pak Tommy lewat kembaliannya 47.000 dan 17.000 saja mereka berikan ke saya. Masa Bapak yang 2.000 aja minta kembalian? Ini ada lagi nih. Nah, coba. Soeharto, wah tunggu dulu Mas, saya tanya kepada Anda. Tahu siapa Tutut dan Tommy? Penjaga tol dengan percaya dirinya menjawab, iya tentu. Tahulah Pak, orang jawabannya jelas Tutut dan Tommy itu anaknya presiden. Soeharto, nah itu pinter kamu tahu mereka anak presiden. Nah sedangkan mereka coba pikir saya kan cuma anak petani. Sekarang mana kembaliannya ya penjaga tol? Kira-kira gimana itu? Why? Kan anaknya itu kan tol ya semuanya, baik itu Tutut maupun Tommy, ya kan? Nah, uangnya tuh tidak uang nggak ada kembaliannya. Ya udah dikasihin tuh, ya kan? Dikasihin kembaliannya. Hatur nuhun, terima kasih, kusuwun, katanya gitu kan. Untuk oke, ini buat anak Anda aja. Seneng nggak? Seneng nggak? Tahu-tahu bapaknya situ juga lewat tol itu. Wah, gua aja kok minta kembaliannya. Kamu tahu anaknya itu siapa? Anaknya Bapak kan gitu katanya. Ya. Saya itu anak petani, jadi mana kembaliannya? Nah, jadi kalau itu ngerasa bahwa derajat atau mungkin ngerasa uangnya banyak ya. Sedangkan Pak Soeharto ngerasa gua sedikit. Karena orang tuanya petani. Iya kan? Iya. Nah, itu disitulah kodanya ataupun nah jadi kalian tuh analisis lah dari strukturnya dan kebahasaannya. Bisa dipahami? Bisa ya. Coba kalian berkolaborasi sama teman, ya, sama kelompok maksudnya. Berkolaborasi, kemudian sambil berpikir kritik ya. Materi sudah diingat-ingat kembali, coba gimana caranya agar kita bisa menjawab. Ya, nanti dibagi nih. Jangan satu orang yang mengerjakan. Artinya giliran gitu biar sama-sama enak. Ya. Oke. Siapa yang tulisnya bagus? Tulisnya bagus. Jangan sampai ada yang salah. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, nanti kalian kalau sedang melakukan menganalisis pada struktur itu, Bapak akan menilai kalian. Menilai kalian seperti ini. Ini Bapak akan ada lembar kerja atau penilaian sikap nih, ya. Nah, jadi sikap kalian tuh seperti bekerja sama, ya. Kemudian jujur, tanggung jawab maupun disiplin. Ya, nanti ini pribadi nih. Kalian nanti akan ada nilai juga ya. Salah langsung nih. Ya, oleh Bapak.
Nah, kalau seandainya setelah ini nanti kalian tampilkan ya. Satu, boleh satu saja. Artinya perwakilan kelompok siapa? Ya. Kira-kira berapa menit nih? Maunya? 10. Hah? 10 menit dulu ya? 10 menit dulu ya? Oh, 10 menit. Ada. Ingat-ingat abstraksi itu apa? Ya. Kalian harus menganalisis pernalar. Ya. Pernalar dong. Jadi tidak pengertian saja, tapi menganalisis. Nah, namanya menganalisis itu kan pakai proses pernalar ya. Bekerja sama, berkolaborasi. Coba. Sambil itu Bapak ini ya, menilai kalian nih. Tadi yang sakit tuh Zaman ya? Iya, Pak. Oke. Zaman yang sakit ya. Kalau Widya mah ini ya, izin ya. Zaman juga katanya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Tadi dibully sih Pak kemarin Pak. Ingat jujur ya. Kemudian bekerja sama. Tentukan struktur dulu ya. Iya, struktur. Strukturnya ini enggak?
zaman tuh nggak masuk tuh karena sakit ya, sakit Prosianya kalah. Waduh, 3-0 ya Pak. 3-0. Argentina menang nih. Portugal gugur. Waduh, sedih nih Portugal gugur. Iya Pak. Bang Dodo, Terakhir pensi. pensiun. Ini ada masalah nggak? Pak aman Pak. Aman. Itu nih abstraksinya, orientasinya gitu ya. LKPD-nya kurang nggak? Pas ya Pak? Pas. Oke. Dia itu banyak itu. Ngomong-ngomong, Soeharto itu presiden yang keberapa? Kedua ya? Iya, kedua. Yang ketiga? Billy Habibie. Baharudin Billy. Bibi ya. Keempat? Sekarang kita ketujuh ya. Abdurrahman Wahid. Ya sama lah kayak Hokage. Naruto ya Pak. Minato yang dikasih. Ini apa namanya? Dilihat-lihat dulu, jangan terlalu buru-buru, barangkali salah. Ya kan? Iya Pak. Kamu tulisannya bagus. Sering nulis ya? Masih di orientasi. Oh. Ini masih di mana ini? Orientasi ya. Wah, berarti 10 menit kurang ya? Kurang Pak, 25 menit. Nawar nih. Ini juga sama? Sama di apa? Orientasi. Oh iya. Ya. Ya. Kurang dibalik apa apa? Coret-coret nggak apa-apa. Di sini ada, bisa nih di belakang juga bisa. Tinggal nggak apa-apa. Kasih keterangan. Nanti kasih keterangan aja. Kalau misalnya orientasinya banyak, tinggal tulis di belakang orientasi gitu. Kasih keterangan di belakang. Iya, nggak apa-apa. Di belakang ya? Di belakang. Kasih keterangan. Di belakang aja nggak apa-apa. Ada bawahnya.
Enggak. Sudah? Ini giliran Soeharto. Ini giliran. Mana? Tentukan struktur dan perbahasaannya. Ya. Coba. Ya, berapa menit tadi? 3 menit? Nanti ke analisis kebahasaan. Semampunya aja. Kalau kaliannya yakin, ya tinggal dicatat aja. Itu kan? Coba lihat, cari kebahasaannya, ya apa aja kebahasaannya. Ya. Dapat. Masih di krisis. Kebahasanya udah? Coba kebahasanya cari, barangkali ada. Ya, kebahasaannya. Jadi kebahasanya ini ya, ada retoris, barangkali ada kalimat kalimat seru gitu ya. Konjungsinya barangkali ada, dicari ya. Ini aja setemuan kalian. Gitu.
ketemuan kalian apa? Kerja kan? Siapa? Kerja dong. Ada. Ketemu tak? Iya, kalau udah ditemukan tinggal cari kebahasaannya. Ya, pemahaman kalian dapatnya kalau kalian sudah paham tinggal tulis gitu. Nah kalau sudah dapat nanti sudah sana. Ya. Ini kayaknya udah lebih 10 menit nih. Kita ke bahasan kalau udah dapat. Ya, bahasanya udah dapat? Udah. Ada yang ngerasa lengkap nggak? Ada dah? Hah? Ada nggak? Lengkap ya? Oh, di ini dicari. Sepemahaman kalian. Ya, sepemahaman kalian. Coba berkolaborasi sama teman-teman kelompok. Dapat tak? Dapat? Ini kelompok kita nih. Sudah tak? Analisis struktur dan kebahasaan. Dapat tak? Dapat ya?
Recording in progress. Kalau sudah nanti ke analisis bahasaan. Tadi mati listrik, Pak. Kita uli bersama kata dia, Pak. Udah bisa Pak sekarang sih Pak. Bisa? Nanti nunggu. Nah kan. Udah kan aja nanti. Sudah? Oke, coba kalian maju salah satu untuk mempresentasikannya. Recording in progress. Yuk, siapa nih? Jadi, coba sudah selesai, maju untuk menentukan ya. Oke, coba. Jadi strukturnya lengkap nggak? Baru tiga sih Pak. Ya, sok, apa? Sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Isi dari teks anekdot yang berjudul Soeharto anak-anak siapa itu yang pertama itu dari strukturnya abstraksi. Pada suatu hari Tutut Putri dari mantan Presiden Soeharto melewati salah satu jalan tol di Jakarta. Tol itu 3.000 rupiah. Itu termasuk abstraksi. Ya. Terus lanjut ke orientasi. Pada waktu tersebut, kebetulan Tutut tidak memiliki uang ribuan sehingga ia mengeluarkan uang pecahan 50.000 rupiah dan langsung menodorkannya ke petugas tol. Penjaga tol. Ini Bu, kembaliannya 47 rupiah. 47.000 rupiah. Kalau itunya ada nggak? Krisisnya ada? Krisis ada.
Apa? Persisnya setelah beberapa jam kini giliran Pak Soeharto datang dengan mobilnya lewat jalan tol. Oke. Soeharto yang kebetulan mempunyai uang ribuan kecil mengeluarkan uang Rp5.000 dan langsung disodorkan ke penjaga tol. Soeharto menunggu uang kembaliannya itu, namun setelah menunggu 5 menit Pak Soeharto bertanya ke penjaga tol. Reaksinya ada nggak? Ada Pak? Ada. Reaksinya, loh mana uang kembaliannya saya? Penjaga tol, Bapak, masa uang kembalian Rp2.000 saja minta dibalikan? Kalau kode? Kalau pada saya bilang. Oh belum. Ya. Oke. Sama? Sama ya? Isinya sama nggak? Sama Pak. Betul, kayak gitu ya? Betul. Oke, Mbak. Yang ke bahasanya siapa? Bahasanya udah? Ada ini nggak? Ada konjungsi ada? Ada ya? Apa tuh? Setelah beberapa waktu, Tommy yang juga merupakan anak dari Pak Soeharto sedang melewati jalan tol tersebut. Lagi-lagi Tommy tidak memiliki uang ribuan sebesar 3.000 untuk Oke. membayar tol. Betul. Ya, ada lagi nggak pembahasannya? Jadi kelompok ini. Pak, rekornya gimana? Ya nggak usah, duduk aja apa-apa. Soeharto pintar kamu, tahu kalau mereka anak presiden. Nah sedangkan sekarang coba pikir, saya kan cuma anak petani. Sekarang mana kembaliannya? Ya, terus? Udah ya? Nah, bisa disimpulkan nggak? Bisa disimpulkan nggak? Bahwa struktur dari anak Soeharto itu berarti gimana? Berarti lengkap dah? Lengkap Pak. Terus? Kalau bahasanya? Kebahasan juga lengkap. Lengkap ya? Lengkap Pak. Yang lain sama? Sama Pak. Sama ya? Oke, berarti analisis struktur dan kebahasanya mungkin kalian sudah paham dan sudah itu diisi semua ya? Iya. Nah, oke, sebelum itu kita ice breaking dulu nih. Ya, kita ice breaking dulu. Ya, perhatikan semuanya. Oke. Kalau Bapak ngomong SMK, kalian jawabnya bisa. Kalau Bapak ngomong SMK, kalian hebat. Ya, kalau Bapak ngomong SMK, kalian bisa hebat dan luar biasa. Oke? Oke, siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat, luar biasa. Bukan. Terakhir ini kita pembuktian nih. Verification kalian buat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan pembahasannya. LKPD-nya tetap sama, di situ lembarannya ada. Ya, lembarannya ada tuh. Ya, coba dilihat. Nah, itu ya. Bebas judulnya, terserah. Coba diskusi berkelompok, berkolaborasi. Ya, ya, mangga. Ini judulnya bebas. Terserah di kelompok ini, ya. Sudah? Tuh, cari. Bebas ya? Terserah kalian. Yang penting kalian perhatikan strukturnya ya, dan kebahasaannya. Ya. Mau judul apa ini? Program keluarga harapan. Oh, PKH. Oke. PKH ya. Iya, siap. Kalau ini apa ini? Judulnya belum dicari. Cari dong. Jangan sampai nggak dicari. Judulnya coba apa namanya, diskusi. Ini belum tahu. Jangan nyari tahu. Ya. Coba cari.
Bebas bikinnya. Berarti Pemeran. coba strukturnya di tanda panah ini. Iya. Sudah? Sudah belum? Belum, Pak. Recording in progress. Coba. Udah nyampe mana? Mau nyusunnya? Menyusunnya sampai mana? Orientasi. Oh. Kelompok 1 udah? Bentar lagi ya. Oh, silakan. Nanti kita salah satu peserta didik ataupun kelompok untuk menampilkan. Oke? Siapa? Ya.
Ada kendala? Judulnya apa ya? Oh, insomnia. Oke. Oh. Kita struktur dan ini ya, bahasanya ya. Judulnya munafik. Waduh. Ngeri. Kalau munafik mah ngeri. Jangan bercanda dong. Biar cepet ya. Sudah? Sudah belum? Ayo, bentar lagi, stop. Sudah belum? Tulis. Bentar lagi dah. Nah, nanti maju ya. Yang ini ya. Ngobrol ya. Presentasi. Nanti akan dilihat ekspresinya bagaimana. Ya. Supaya mengetahui ekspresi dan intonasinya begitu ya. Udah sampai mana nih? Komunikasi. Komunikasi krisis. Ya. Oh, bentar lagi berarti ya. Reaksi. Oh ya, berkolaborasi. Iya. Berpikir lagi. Nanti lanjutannya kayak gimana? Ini juga. Bentar, ini nyampe mana nih? Bentar lagi. Oh, struktur itu perhatikan. Ya. Mas nih. Apa krisis? Sudah? Sudah belum? Empat menit lagi nih.
Nah ini kelompok 2 udah belum nih? Udah ya? Menyimpulkan. Oh, berarti koda ya? Ya tulisannya harus bagus dong. Sudah? Oke. Pengecekan dulu, Pak. Pengecekan. So, pengecekan. Nanti presentasi nih. Ayo. Presentasikan. Nanti yang maju boleh berkelompok. Ya. Berarti siapa yang mau maju? Minta. Berarti presentasinya yang ceritanya dulu kan? Iya, Pak. Ya. Oke. Coba kita tampilkan sama siapa itu ada berapa tokoh? Ada 5. Ada 5. Coba. Sama siapa? Berdua juga nggak apa-apa. Sendiri aja. So. Coba. Di depan dong di sini. Sini nih. Nah. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan Hasil anekdot yang dibuat ya. Judulnya apa? judulnya Munafik. Munafik. Oh tuh, soal munafik. Oke. Di dalam sebuah kelas terdapat seorang siswi yang bernama Sri Mulyani. Dia selalu mengucapkan janji, tapi dia tidak pernah menepati janjinya kepada teman-temannya dan segala rahasia kepadanya. Tapi dia mengkhianati teman-temannya. Oke. Intan, assalamualaikum Sarah. Sarah, waalaikumsalam. Intan, Sarah mana Upi? Sarah dia belum datang. Memangnya ada apa? Intan, enggak kok, aku mau cerita-cerita aja sama Upi. Sarah, cerita-cerita apa? Coba perhatikan dulu. Aku nggak diajak. Intan, Sarah kepo deh. Nggak boleh ada yang tahu. Ini hanya aku dan Upi yang tahu. Sarah, ya udah. Tiba-tiba Upi dan Ege pun datang menghampiri Sarah dan Intan. Ege pun langsung duduk di tempatnya tanpa menyapa Sarah dan Upi. Upi, hai Intan dan Sarah. Sarah, hai juga Vi. Sarah, Upi, ini si Intan cari kamu, katanya ada yang mau diceritain sama kamu. Upi, oh iya deh Intan, tapi nanti sebentar ya. Intan, iya. Upi dan Intan pun saling bercerita-cerita dan tertawa, sedangkan Sarah dan Ege hanya melihat mereka berdua tertawa. Ada strukturnya? Ada ya? Kodanya ada? Orientasinya ada? Kodanya apa di situ? Di ini, Upi dan Intan pun saling bercerita-cerita dan tertawa. Oke, tepuk tangan. Nah, ada lagi? Nah, itu seperti itu ya. Jadi pelafalannya juga harus kalian perhatikan. Kemudian ekspresinya seperti yang perhatikan. Nah, ini kelompok 2 ada lagi nggak? Maksudnya ada yang mau tampil lagi? Cukup? Cukup, Pak. Hah? Satu lagi nggak? Untuk kelompok selain Yang lain? Coba, oke, kita memberi kesempatan untuk yang lain. Nah, yang kelompok 2 nih. Ayo. Udah? Ini udah belum? Oh, bentar lagi. Oke, ini kelompok ini udah nih presentasi. Coba kelompok ininya.
Coba di kelompok 2. Oke. Siap. Kelompok 2. Oke Pak, siap. Oke, perhatikan ya, kelompok 2 nih mau maju. Den, Oke. Sama strukturnya Kak. ya baca dulu. Oke. Hasilnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang membuat teks anekdot. Judulnya itu program Keluarga Harapan. Jadi, Mon, saya semakin heran deh dengan pemerintah sekarang. Mon, kenapa? Emangnya ada masalah? Ini, ya jelas ada lah. Kalau nggak ada, ngapain saya repot-repot bahas masalah ini? Mon, saya bingung dengan soal pemerintah. Namanya pemerintah memikirkan nasib kita. Jadi, jangan salah. Itu lihat tetangga sebelah kita. Dia rutin dapat bantuan dari pemerintah. Setiap bulan dia mengambil sembako di warung dekat balai desa sana. Terus, Mondi, masa tetangga sebelah kan lumayan mampu. Lihat saja, kulkas ada, mesin cuci punya, motor 3. Kalau pergi, perhiasannya selalu nempel di tangannya. Itu apa itu? Itu bagian krisis, Pak. Coba ada lagi kelompok temannya yang mau nambahin? Enggak. Ada? Kalau lanjut nggak apa-apa. Lanjut. Jadi nanti ada nilai dia. Nah, itu yang buat saya bingung. Kenapa dia dapat bantuan padahal kalau dipikir-pikir dia termasuk keluarga mampu. Coba kita bandingkan dengan tetangga kita yang lain. Ada yang lebih berhak mendapat bantuan itu. Mondi, iya benar. Saya setuju sama kamu, Den. Oh iya, Den. Ngomong-ngomong, dia dapat bantuan apa sih? Masa kamu nggak tahu? Itu loh, bantuan PKH. Mondi, oh iya, oh yang rumahnya ditempel stiker keluarga miskin itu toh. Terus jadi menjawab, nah itu kamu tahu, Mondi menjawab, ya pasti tahu lah. Jadi, ngomong-ngomong PKH itu apa ya? Program Keluarga Harapan, South Mondi. Terus lanjut ke Dini. Harapan apa? Mondi menjawab, harapan bagikan sembako. Ngawur kamu, Man. Berarti di situ ada ya? Iya. Dari orientasi sampai ke koda ada? Koda ada. Oke, nah, nanti diceritakan situ ya? Oke. Diciriin ya? Oke, tepuk tangan. Terakhir. Boleh 2 orang biar cepat. Biar ada interaksi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan Membacakan teks hasil anekdot dari diskusi kelompok kami. Judulnya Insomnia. Pada suatu sore di kompleks perumahan Karindra terjadi percakapan yang seru antara bapak-bapak yang sedang duduk di pos ronda. Kali ini topik pembahasannya adalah seputar laundry yang baru buka di kawasan tersebut. Vivi, bapak-bapak sudah tahu belum kalau di laundry baru depan orang itu orang sering dapat baju baru? Panji, iya katanya ada yang dapat celana jeans dan jaket kulit. Saya juga mau coba nyuci pakaian di sana. Siapa tahu dapat pakaian kerja lumayan untuk menambah stok pakaian kantor. Ya, terus? Nah, gimana tidak dapat baju baru? Wong yang punya laundry itu juga punya penyakit lupa ingatan. Iya. Makanya baju orang sering tertukar, bukan dikasih baju baru, Kak. Walah, kirain beneran.
Rifki dan semuanya yang ada di sana tertawa mendengar Panji yang kebingungan dan malu. Sudah? Oke, tepuk tangan. Berarti itunya ada. Orientasinya nanti ciri di situ ya. Orientasinya dan bahasanya di situ. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, kira-kira anekdot itu apa nih? Berarti anekdot itu adalah sebuah cerita. Kemudian untuk menyindir orang lain, menggelitik, ya. Kemudian apa lagi? Dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu. Ya, kita merefleksi lagi supaya nanti teks anekdot itu bisa digunakan ketika kita sedang melihat seseorang. Tapi jangan sampai membuli, tapi mengkritik saja. Oke? Baik, bisa dipahami nih? Bisa. Oke, kalau gitu kalian rapikan kembali meja dan kursinya supaya terapih kembali ya. LKPD-nya kumpulkan ya. Nah, oke, perhatikan. Jadi nanti kejarlah mimpimu sampai kamu meraihnya ya. Jadi materi ini memang bisa berhubungan dengan kehidupan kita yang ada di masyarakat ataupun di luar. Kemudian juga kalian bisa nanti tugas untuk minggu depan itu adalah pengertiannya harus tahu ciri-cirinya, strukturnya, kemudian apa saja kebahasaannya, fungsinya juga mungkin ada, dan pola penyajiannya ya. Nah, nanti kalian boleh di buku catatan kalian. Nanti untuk minggu depan adalah materi baru, yaitu tentang materi ceramah. Ya, oke? Kalau gitu, siapa yang mau memimpin doa dulu? Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap, istirahat. Sebelum mengakhiri kelas, kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih semuanya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Bapak kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke.